Oke, terima kasih Dr. Laksmi sebagai moderator hari ini. Baik para peserta, para orang tua hebat yang ikut hari ini ya. Selamat malam, selamat ikut atau ikut serta dalam acara parenting class kali ini. Oke, izin share screen ya. Baik, para mom semua, seperti yang kita ketahui, kita akan melakukan kelas parenting malam ini dengan judul Peran Penting Pijat Bayi di 1000 Hari Pertama Kehidupan. Nah, ini saya bawakan, saya sendiri adalah Dr. Yanita Putri, spesialis anak. Jadi perkenalkan, saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Trijata, kemudian di BIMC Hospital Kota Badung, kemudian di Kimia Farma Patimura Denpasar. Moms juga bisa melakukan telekonsultasi melalui aplikasi Primaku dan YesDoc. Jadi di sini juga saya bersama rekan-rekan dokter spesialis anak yang lain seperti Dr. Laksmi dan juga rekan-rekan yang lain. Kami semua bersama-sama sharing informasi seputar kesehatan anak di sosial media Instagram di akun @anakkusehat.id. Dan kami juga melakukan kelas parenting rutin setiap bulannya, kemudian juga live bersama dengan narasumber-narasumber lain dengan topik-topik yang tentu saja mom semua pasti alami dan mungkin tanyakan selama melakukan parenting ya, atau istilahnya mengasuh anak. Jadi moms tidak akan ketinggalan update berita atau informasi seputar kesehatan anak. Jangan lupa untuk follow di akun sosmed kami atau di YouTube anakkusehat_id. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan mulai. Nah, tadi judulnya sudah jelas ya, bahwa kita akan membahas 1000 hari pertama kehidupan anak dan juga hubungannya dengan pijat bayi. Nah, ini beberapa hal yang akan kita bahas malam ini ya, Mom. Jadi ada 4 topik yang kita akan bahas, yaitu mengenal apa itu 1000 hari pertama kehidupan, kemudian apa faktor penting agar tumbuh kembang anak kita menjadi optimal, apa itu infant massage atau pijat bayi, apa hal-hal penting yang perlu moms ketahui tentang pijat bayi, kemudian di mana peran infant massage atau pijat bayi itu dalam tumbuh kembang anak sehingga anak kita bisa tumbuh kembang dengan optimal. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya Moms, jadi saya ingin tahu nih opini Moms tentang apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan. Di sini tidak ada yang benar atau salah ya, hanya ingin tahu persepsi Moms itu sendiri tentang 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih itu? Nah, silakan ketik di kolom chat ya, saya tunggu. Mungkin masih belum ini nih dokter, belum panas moms-momsnya. Itu mungkin perlu lebih pencerahan dari dokter Ita mungkin dokter. Silakan dokter. Ya Mom, jadi nggak usah khawatir, ini nggak ada benar salah ya. Jadi apapun yang Moms ketik itu nggak ada yang benar salah. Jadi saya cuma pengen tahu Moms itu pandangannya terhadap
yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Terus nanti saya juga pengen tahu pijat bayi itu menurut Mom seperti apa. Oke, nanti diketik ya. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu sambil menunggu Mamsnya memberikan idenya tentang apa sih opininya tentang 1000 hari pertama kehidupan dan juga apa itu pijat bayi menurut Mas. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi dengan yang namanya 1000 hari pertama kehidupan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang optimal anak. Oke, jadi kalau secara definisi ya, 1000 hari pertama kehidupan anak itu adalah fase tumbuh kembang yang pesat moms dari seorang anak. Jadi mulai dari di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi sudah terhitung ya dari usia di dalam kandungan itu baru terbentuk bakal sudah dihitung sebagai 1000 hari pertama sampai dia berusia 2 tahun. Jadi anak itu bukan hanya tumbuh tetapi dia berkembang. Makanya disebut tumbuh kembang. Pertumbuhan itu artinya dia bertambah besar dan bertambah tinggi. Dan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill anak dalam hal 4 ranah yang kita nilai, yaitu motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan juga bahasa. Jadi ketika moms itu melakukan evaluasi nih tiap bulannya, dokternya akan melakukan timbang berat badan ya mom. Selain timbang berat badan juga ukur-ukur panjang, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Karena hal itu berhubungan dengan pertumbuhan tadi, yaitu bertambah besar, tinggi, besarnya itu termasuk ukuran atau volume daripada otak anak. Kemudian juga akan dilakukan evaluasi sudah bisa apa ya anaknya mom bulan ini seperti itu. Jadi akan dinilai motorik kasarnya, motorik halus, personal sosialnya, dan juga kemampuan dia untuk berbahasa. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu supaya menjadi optimal? Ada beberapa hal yang perlu moms ingat dan juga ketahui ya. Ada namanya nutrisi. Jadi, pertumbuhan anak itu berhubungan langsung dengan nutrisi yang diberikan. Sehingga, berikanlah nutrisi yang terbaik untuk anak. Apa sih nutrisi yang terbaik untuk anak? Adalah tidak mungkin ya kalau setiap orang tua tidak mungkin tidak memberikan nutrisi yang terbaik. Kita yakin semua orang tua ingin memberikan nutrisi yang terbaik. Jadi nutrisi itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan ya Mam. Dan jangan lupa lakukan juga evaluasi, monitoring terhadap apakah nutrisi yang diberikan sudah cukup atau tidak. Jadi dokter anaknya akan melakukan evaluasi selain mengukur apakah berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya sesuai usia atau tidak, tetapi orang tua dokter anak juga akan melakukan deteksi dini nih terhadap peningkatan berat badannya yang kemudian akan berhubungan dengan perkembangannya dia berikutnya. Kemudian yang berhubungan dengan perkembangan yaitu stimulasi. Jadi berikanlah stimulasi yang berulang tanpa batas dengan penuh kasih sayang. Nah, karena anak itu belajar dari mengulang sehingga moms bisa lakukan stimulasi itu berulang dan tidak ada sih sebenarnya quality time ya karena semua waktu yang moms berikan kepada anak itu merupakan stimulasi terbaik untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan tentu saja untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal, si anak nggak boleh sakit atau istilahnya kita lakukan pencegahan, perlindungan terhadap infeksi. Sehingga sangat penting sekali moms melengkapi imunisasi anak. Jadi baik itu imunisasi dasar maupun tambahan. Oke, coba kita lihat. Jadi ada beberapa yang sudah mengetik di kolom chat ya mengenai apa itu 1000 hari pertama kehidupan.
Saya evaluasi sebentar ya. Jadi ada yang oke dari siapa nih? Dari Mom Devina. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 9 bulan dalam kandungan, tahun pertama kelahiran, tahun kedua kelahiran. Oke, bagus. Kemudian ada lagi nih dari Mom Sri Mulyartini dari Karangasem. Wah, jauh juga ya. Terima kasih sudah join ya. Jadi 1000 hari kehidupan adalah 270 hari kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan. Baik. Dari Moms Intan, menurut Moms Intan, jadi 1000 hari pertama kehidupan anak itu adalah fase tumbuh kembang dari kandungan hingga usia 2 tahun. Wah, momnya sudah pintar-pintar semua ya. Dari Moms Putu Aryani, jadi sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, menentukan kesehatan tumbuh kembangnya. Oke. Oke, dari Mom Tias ya. Oke, jadi Mom Tias, maminya Reza, fase di mana dia memulai kehidupan, melihat dunia maupun keluarga, tumbuh kembang mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Wah, hebat semua nih momsnya. Tepuk tangan dulu ya semuanya ya. Jadi sudah pada tahu nih apa itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi sekarang kita masuk ke teori atau pengetahuan mengenai pijat bayi atau infant massage ya. Jadi tugas Moms adalah sambil mendengarkan silakan ketik juga nih di kolom chat. Moms itu menurut Moms pijat bayi itu seperti apa? Penting nggak pijat bayi itu? Boleh beropini di kolom chat ya. Kalau misalnya Moms berpikir bahwa pijat bayi itu harus yang dilakukan oleh orang tua, boleh. Atau boleh dilakukan oleh terapis spa, silahkan. Itu pendapat Moms, tapi di sini kita akan mengetahui yang sebaiknya atau yang benar itu seperti apa. Silahkan ya. Oke, saya lanjutkan ya sambil menunggu partisipasi Moms di kolom chat. Jadi infant massage atau pijat bayi itu adalah suatu aktivitas bonding. Jadi ada suatu keterikatan antara parents dengan orang tuanya. Paham ya? Jadi pijat bayi itu tidak sekedar ke aktivitas melakukan suatu sentuhan atau pijat yang dilakukan, tetapi bonding yang diutamakan. Kalau secara definisi disebutkan itu sebagai suatu dance, jadi suatu gerakan menari ya di antara orang tua dan bayinya, di mana kita itu melakukan sentuhan berupa pijat bayi itu sambil mengerti, mendengarkan, melihat respon daripada si bayi atau si anak kita ini selama kita melakukan infant massage, sehingga terjadilah hubungan yang baik nih antara orang tuanya dengan bayinya. Oke, nah saya ingin memperkenalkan siapa sih founder daripada infant massage ini, yaitu namanya Vimala McClure. Jadi dia adalah orang Amerika yang dia melakukan suatu tugas kemanusiaan di panti asuhan yang ada di India. Nah, selama dia melakukan tugasnya di India, dia melihat orang-orang di sana sangat happy sekali nih ibu-ibunya melakukan massage ya kepada bayinya sambil dia bernyanyi, kemudian dia melihat suatu hubungan yang sangat erat dengan kontak mata dari ibu kepada anaknya, terus si baby happy, kemudian si baby juga tumbuh dengan sehat di sana, seperti itu. Kemudian dia sendiri kembali ke negaranya untuk kemudian mengajarkan kepada orang tua di lingkungan tempat tinggalnya bagaimana memberikan sentuhan berupa massage ini kepada para orang tua. Sehingga istilahnya dia bersama dengan para orang tua itu menyebarkan virus cinta melalui sentuhan yang diberikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi akhirnya infant massage ini sebenarnya adalah suatu kombinasi gerakan
menggunakan Indian massage dan Swedish massage yang juga menganut prinsip dari yoga dan refleksologi, sehingga gerakannya itu simple, tetapi merupakan suatu rutinitas yang dilakukan kepada bayinya sendiri, yang tentu saja berdasarkan suatu dasar kita menghargai nih si bayi. Jadi nanti moms akan belajar apa aja sih poin-poin penting yang harus Mom ketahui sebelum melakukan infant massage itu, yang diajarkan oleh Vimala McCrory sendiri sebagai founder dari infant massage. Oke, jadi faktor-faktor yang perlu diketahui dalam melakukan infant massage. Jadi ada beberapa hal. Satu, infant cues. Jadi si bayi saat moms melakukan sentuhan, dia akan menunjukkan reaksi. Itu maksudnya infant cues ya. Kemudian behavioral state. Jadi kondisi di mana bayi itu saat akan dilakukan massage, apakah ini kondisi atau waktu yang tepat untuk melakukan massage atau tidak. Kemudian tentu saja ketika melakukan massage kita mengkondisikan ruangan, lingkungan sehingga membuat si bayi itu nyaman untuk dilakukan massage. Kita juga melakukan positioning. Jadi yang dilakukan massage kan bayinya, yang melakukan orang tuanya. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang tentu saja membuat bayi dan juga orang tuanya nyaman nih dalam kegiatan ini. Kemudian jangan lupa asking permission to baby. Jadi sebelum melakukan berbagai gerakan massage nanti, itu moms tetap baru memulai, baik itu di bagian kaki, tangan, kemudian perut, dada, itu moms jangan lupa minta izin nih atau memberitahukan kepada bayinya bagian mana tubuhnya akan disentuh. Dan tentu saja kita perlu perantara untuk melakukan infant massage itu dengan gentle, jadi namanya massage oil. Dan kita pilih massage oil yang seperti apa sih yang baik, nah itu yang akan kita pelajari juga. Nah ini ya, jadi infant cues itu adalah tanda yang akan ditunjukkan oleh bayi ketika kita melakukan massage nih kepada bayinya. Jadi ada namanya engagement cues, jadi itu dia menerima, dia senang nih dengan gerakan itu, dia senang nih dengan sentuhan tadi. Jadi apa tandanya? Ada nih eye contact, jadi dia bisa menunjukkannya dari matanya, dari ekspresi wajahnya, dari suaranya, dari body language-nya. Contohnya kalau dia menerima, matanya akan berbinar senang sekali gitu dan menatap mamanya. Kemudian bisa juga dengan suara-suara yang AO yang dia munculkan, yang dia bisa. Atau kalau dia mungkin sudah berumur 9 bulan dan bisa bilang mama atau babbling, mungkin dia akan bilang mama. Kemudian kalau dia tidak suka nih, ada juga bayi yang akan menunjukkan rasa tidak suka disentuh di bagian yang mom mau lakukan pijat. Contohnya di bagian perut, dia lagi nggak nyaman. Terus mom melakukan pijat di bagian perut gitu. Dan dia tidak akan suka dan menunjukkan, mungkin dia akan dengan cara menggeliat atau menjauh dari tangan moms, atau mungkin menangis. Nah, seperti itu. Itu namanya infant cues. Dari sanalah yang disebut sebagai bahwa infant massage itu respect ya kepada bayi kita. Jadi ketika dia sudah menunjukkan cues yang disengagement atau tidak mau disentuh di bagian itu, jangan dilanjutkan ya, atau lakukan dulu. Ada beberapa hal yang akan kita ajarkan nanti pada kelas pijat, bagaimana caranya menghold atau pause saat kelas pijat atau saat pijat itu dilakukan kemudian dia tidak setuju atau menunjukkan disengagement, apa yang harus dilakukan kita akan ajarkan. Yang jelas tentu saja itu harus stop, karena dalam melakukan pijat bayi itu bayangkan aja moms lagi ada di depan traffic light, jadi ada lampu merah, kuning, hijau gitu ya. Kalau misalnya lampunya hijau silakan lanjutkan,
Tapi kalau misalnya lampunya sudah merah, apalagi sudah seperti ini ya, wajahnya menangis, sudah yang jelas artinya itu sudah lampu merah, sudah artinya harus mom stop ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi berikutnya adalah behavioral state. Jadi ini adalah Barry Brazelton. Dia adalah seorang dokter anak yang juga concern banget dengan pijat bayi, dan dia juga yang menemukan nih neonatal behavioral assessment skill yang terdiri dari 6 kondisi. Jadi dari behavioral state ini, moms akan tahu nih mana sih best time atau waktu yang paling pas nih untuk melakukan baby massage seperti itu, atau melakukan sentuhan untuk si bayi kita. Jadi moms harus mengerti ada 6 state atau kondisi yang perlu diketahui. Jadi ini dia ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sleep state, kemudian transitional state, dan awake state. Artinya tidur, kemudian fase transisi, kemudian fase awake. Jadi fase awake itu saat dia bangun. Nah, contoh, jadi sleep state. Sleep state itu ada 2 ya, moms ya. Ada deep sleep, ini deep sleep. Jadi tidur lelap dan dalam. Kalau light sleep itu artinya dia baru mulai tidur. Jadi mom kadang-kadang lihat matanya masih kedip-kedip atau masih tidak menutup dengan sempurna. Jadi dengan suara sedikit aja udah bangun lagi gitu. Tapi kalau deep sleep, moms lewat atau melakukan aktivitas pun dia tetap tidur seperti itu ya, yang disebut deep sleep. Nah, kalau transitional state ini dia masih mabuk nih. Jadi masih meremelek gitu ya. Jadi kayak orang mabuk masih mau masih sangat-sangat mungkin terbangunkan. Kemudian fase bangun, fase awake juga ada 3. Jadi fasenya itu yang pertama quiet alert. Jadi quiet alert ini adalah ketika si bayi lagi bagusnya nih moodnya. Sudah cukup tidur, cukup makan, jadi dia happy seperti itu. Nah, ini juga alert atau bangun, tetapi dia sudah mulai rewel, sudah mulai tidak nyaman. Ini namanya dia active alert, itu sudah mulai nggak bisa diam gitu. Kemudian yang terakhir adalah crying, jadi ya menangis ya. Nah, kondisi yang mana sih yang paling oke untuk dilakukan pijat bayi atau kegiatan baby massage ini? Ayo, menurut moms yang mana? Coba ketik di kolom chat, silahkan. Ini boleh kok beropini ya. Ada sleep state, quiet alert, ada active alert, crying mungkin, atau drowsy. Oke, dari Moms Putu Aryani, quiet alert. Ada lagi yang berpendapat? Baik, ada salah satu peserta yang menjawab quiet alert ya, dan itu benar sekali. Jadi memang yang paling pas adalah moms bisa menilai nih, oh kondisi anak saya nih lagi quiet alert. Coba kita tawarkan dia, kita ajak dia massage yuk gitu. Jadi lakukan massage-nya itu, moms bisa pilih di bagian mana yang moms mau kerjakan.
ya. Yang jelas mom sudah bisa menilai bahwa dia lagi quiet alert, sama juga dengan moms mau ngasih makan nih. Jadi kalau dia lagi quiet alert pasti dia lahap juga makannya. Jadi yang istilahnya dia si baby lagi mood, lagi happy, bermain juga kalau moms ajak dia pasti juga oke. Cuman kalau misalnya nih si baby lagi ada kondisinya seperti misalnya deep sleep, light sleep, apalagi lagi drowsy seperti ini, kemudian lagi rewel atau bahkan menangis. Jadi apa yang moms harus lakukan adalah penuhi dulu kebutuhannya. Contoh, kalau dia sudah tidur, ya biarkan dia tidur dulu. Kalau misalnya dia lagi menangis, coba dievaluasi atau dianalisis nih sama momsnya. Sebenarnya dia maunya apa? Apakah dia lagi ingin ganti popok karena lagi basah, atau lagi mau, atau dia sedang BAB sehingga dia mau diganti nih popoknya, atau mungkin dia lapar. Jadi penuhi dulu kebutuhannya, kemudian lihat situasinya nanti. Kalau sudah mencapai quiet alert lagi, silahkan mulai dilakukan massage lagi. Oke. Kelewatan ya. Nah, ini tadi behavioral state ya. Sekarang kita lanjutkan ke jadi massage condition and environment. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika moms mau melakukan pijat bayi atau kegiatan itu, kegiatan infant massage, jadi ada beberapa kondisi dan lingkungan yang mom harus perhatikan. Karena kalau di rumah kan ya, itu massage-nya itu sebaiknya dilakukan dengan pakaian terbuka ya. Jadi upayakan ruangannya hangat, kemudian lampunya tidak terlalu terang. Yang pasti sih no lights above the head. Jadi tidak ada lampu menyinar langsung ke di atas matanya atau kepalanya, karena itu akan membuat dia silau dan tidak nyaman. Dan ruangannya cukup dengan lampu yang redup, kemudian juga ruangannya seperti lumayan sepi ya, jadi tidak ribut, kemudian nyaman. Terus lakukan kegiatan massage-nya itu dengan konsisten. Jadi konsisten itu misalnya tiap hari dilakukan mungkin 2 kali sehari seperti itu. Besok juga 2 kali sehari, kemudian besoknya lagi. Jadi itu seperti suatu rutinitas dan ada ritmenya seperti itu. Nah, untuk kegiatan pijat bayi itu bisa dilakukan istilahnya sebagian besar sih dilakukan dengan kondisi duduk ya. Baik, nanti kita akan bicarakan posisinya seperti apa. Yang jelas itu perhatikan kenyamanannya, misalnya di atas matras atau di atas tempat tidur atau di atas selimut yang hangat. Kemudian selalu lakukan yang namanya minta izin kepada ketika melakukan atau memulai massage. Oke, ini yang kita sebut positioning baby and parents ya. Yang penting adalah bagaimana posisi itu bisa membuat ibu dan bayinya itu face to face dan eye contact. Kenapa? Karena infant massage itu adalah bonding activity ya. Jadi jangan lupa itu sangat penting. Lihat pandangan dari bayi ini, dia melihat orang tuanya atau momsnya yang sedang ada di depannya. Itu adalah suatu kebahagiaan buat dia. Sehingga posisi itu sangat penting yang membuat ya face to face eye contact yang memungkinkan moms untuk melakukan kegiatan infant massage ini dengan leluasa seperti itu. Dan tentu saja posisinya moms atau parents-nya yang melakukan adalah ada beberapa. Ini contohnya kneeling. Jadi kneeling itu sambil bersimpuh ya. Jadi bayinya ada di depannya. Kemudian posisi bersila. Jadi namanya ini juga bisa dikerjakan. Jadi moms bisa letakkan bayinya juga di depan moms.
atau posisi diamond. Jadi diamond itu ini si bayi ada di antara kaki kita yang membentuk jadi menutup ya seperti itu. Jadi nanti si bayi ada di antara kakinya mom seperti ini. Kemudian ada lagi yang lap position. Lap position itu berarti si bayi ada di atas pahanya moms dengan posisi menekuk. Gitu. Kemudian kalau positioning baby-nya tentunya adalah face to face, eye contact, kemudian dengan alas yang hangat, alas yang lembut seperti itu. Nah, asking permission to baby. Jadi itu sangat-sangat penting ya. Ini yang dilakukan oleh ayah dari bayi itu adalah sebelum melakukan pijat atau sentuhan. Jadi bapak ini akan mengambil massage oil, kemudian sambil mengusap-usapkan tangannya, memperdengarkan di telinga anaknya, kemudian memperlihatkan di atas anaknya atau ke arah pandangan anaknya bahwa papa mau melakukan massage ya di kakinya adik sekarang. Kita mulai ya seperti itu. Jadi setiap mau memulai selalu melakukan. Sekarang mau massage di bagian dada ya, di perut ya seperti itu. Jadi selalu ritualnya adalah ambil minyak atau massage oilnya, kemudian perdengarkan di telinga anaknya, kemudian perlihatkan kepada anaknya bahwa kita mau melakukan sentuhan. Jadi itu menunjukkan suatu respect atau menghormati si bayi, kemudian dan juga mengajarkan si bayi untuk ke depannya dia akan mempunyai suatu gratitude yang baik. Nah, pilihan massage oil yang disarankan itu apa sih? Nah, jadi recommends-nya itu adalah yang memang yang disarankan adalah seperti vegetable oil atau dari sejenis seperti bunga matahari, kemudian grapes oil, kalau moms punya VCO boleh. Jadi yang memang dia memberikan lubrikasi dan gampang diserap. Artinya dia tidak perlu nih setelah massage itu mandi, itu tidak perlu karena dia sangat well absorb pada kulit si bayi. Dan tidak disarankan yang berbau-bau wangi ya, maksudnya yang banyak harum atau berbau menyengat seperti itu. Atau mungkin mineral oil yang fabric proses seperti itu sehingga akan menimbulkan setelah massage itu dia menimbulkan kulitnya jadi berminyak dan itu pasti harus mandi setelah itu. Jadi yang disarankan memang yang jenis oils yang high quality, unscented, kemudian vegetable oil dan organically grown. Contohnya seperti tadi yang saya sebut. Nah, apa sih hubungannya sekarang kita masuk ke apa sih hubungannya pijat bayi itu dengan tumbuh kembang optimal ya? Nah, perannya pada 1000 hari pertama kehidupan. Tadi kita sudah bahas ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yang optimal. Salah satunya stimulasi dan kasih sayang. Jadi peran daripada pijat bayi itu ada di sini ketika kita memberikan stimulasi dan kasih sayang. Sering ya saya itu mengatakan kepada pasien saya, momsnya, bahwa sebenarnya kalau di rumah nggak perlu sih ya moms kita pakaikan sarung tangan, sarung kaki, karena di telapak tangan dan kaki itu banyak sekali ada saraf-saraf ya yang bisa kita sentuh sesering mungkin sehingga pertumbuhan dari saraf anak itu jadi semakin pesat. Sambil moms bercerita, sambil memasak seperti itu, maka stimulasi yang moms berikan itu berkelanjutan dan tak terbatas. Jadi sebenarnya di bagian itulah infant massage ini berperan karena yang kita lakukan adalah sentuhan. Nah, infant massage is a nurturing touch, artinya yaitu adalah sentuhan dari pengasuhnya. Jadi suatu sentuhan yang diberikan oleh orang yang dekat dengan dia, yaitu orang tuanya. Jadi ibunya, ayahnya seperti itu. Karena itu adalah sensasi pertama nih yang dia tahu bahkan dari sejak dalam kandungannya
moms lakukan apa? Elus-elus perut ya. Jadi setidaknya itu adalah gerakan yang moms berikan kepada bayi dan itu yang dikenal oleh dia. Dan itu juga adalah suatu stimulasi yang paling mudah kita lakukan kepada anak kita sendiri. Dan bentuk dari sentuhan itu kita bisa lakukan dengan gerakan-gerakan masas yang nanti kita akan belajar di kelas pijat. Oke, apa sih peran daripada sentuhan itu? Sentuhan itu secara teori bahkan dia bisa mengaktifasi hormon. Ada namanya neurokimia. Jadi pembentukan mielin-mielin atau selubung saraf dan juga jembatan-jembatan, jadi sinap-sinap di otak itu ya yang menghubungkan saraf yang satu dengan yang lain, itu tuh membuat jadinya mereka tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sangat pesat serabutnya seperti itu. Jadi dia bisa mengaktifkan hormon, neurokimianya, kemudian ada yang disebut endorfin. Jadi kalau misalnya dia disentuh, disayang, dibelai, dia juga rasa sakitnya juga bisa hilang. Jadi itu yang terjadi ketika moms melakukan sentuhan. Dan ketika yang menyentuh dia adalah orang tuanya. Itu akan berbeda ya moms ya. Jadi yang melakukan infant massage-nya itu adalah orang tua, maka benefitnya akan lebih banyak lagi. Oke, jadi kita tiba di slide terakhir, yaitu bahwa saya ingin menekankan bahwa baby massage itu adalah suatu sentuhan lembut, ya, tapi tegas yang berasal dari orang tuanya. Jadi tidak ada tekanan, hanya sentuhan tegas yang kita berikan ketika melakukan massage tadi. Kemudian itu merupakan alasan kenapa orang tua adalah orang yang terbaik untuk memberikan sentuhan tadi. Eye contact itu adalah hal yang penting yang harus dilibatkan dalam melakukan infant massage ini. Dan kenali baby cues dan behavioral state dari bayi mom sebelum memulai ritual massage yang akan mempercepat nanti. Dan jangan lupa selalu mulai dengan melakukan asking permission ya. Jadi kepada bayi mom sebelum melakukan gerakan atau stroke massage nanti. Oke, kira-kira itu yang bisa saya berikan. Dan tentu saja saya akan selalu mengingatkan moms untuk mendengarkan dan menerima apakah itu bayinya mau menangis, mau happy, itu adalah cara mereka menyampaikan isi hatinya, keinginannya kepada moms. Dan tentu saja ketika moms bisa nih mengetahui apa yang mereka mau, baik itu dengan cara senyuman ataupun tangisan, kemudian moms bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka moms akan merasa sangat-sangat bahagia melakukan parenting kepada bayi-bayi moms. Oke, itu mungkin ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Laksmi. Oke, terima kasih ya Dr. Yani Tama, pemaparannya membuka ya wawasan bahwa ternyata guna dari pijat bayi itu tidak sesimpel yang kita kira. Ternyata itu banyak sekali kegunaannya buat tumbuh kembang, juga ternyata ada step-stepnya, ada yang harus kita perhatikan, pilihan oilnya seperti itu. Mungkin itu bisa membantu ya para mom sehingga pijat bayi itu bukan cuma untuk kita mungkin ke spa bayi, terus kita foto dia, kita upload ke sosial media saat kita lakukan pijat bayi, tapi itu ternyata punya makna yang lebih dalam ya dok ya. Seperti itu. Iya benar banget Dr. Laksmi. Ya, ini beberapa moms juga udah memberikan banyak pendapat juga ya tentang pertanyaan-pertanyaan dari dokter Yani Tama tadi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi quiz ya dokter ya. Boleh mungkin kalau moms mau bertanya dulu silahkan.
Jadi ini merupakan suatu kelas pembuka ya sebenarnya untuk moms tentang untuk moms mengenal pijat bayi itu tadi. Yang jelas pijat bayi itu nanti kita akan adakan kelasnya. Kelasnya itu adalah satu kali kelas itu adalah 5 sesi yang akan kita ketemu kira-kira 2 kali seminggu. Jadi ada 5 sesi, tentu saja itu kelasnya intens ya. Maksudnya karena nggak mungkin semua gerakan diajarkan dalam satu hari, itu tidak mungkin sekali. Jadi supaya moms juga sempat belajar bersama anaknya di rumah, mempraktekkan di rumah, kemudian kita belajar lagi di pertemuan berikutnya dengan gerakan yang lain, di bagian tubuh yang lain, kemudian dipraktekkan lagi seperti itu. Betul sekali. Nah, mungkin untuk pertanyaannya bisa Mams ketik nih di kolom komentar. Seperti itu. Dan ini seperti Dr. Yanita bilang tadi adalah kelas pembuka ya Mams untuk mengenal nih apa sih fungsi dari pijat bayi tersebut tentang hubungannya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Silakan boleh raise hand kalau misalnya nggak mau melalui chat, nanti langsung konsultasinya sama Dokter Yani Tama nih, karena lagi pijat bayi itu ternyata salah satu bagian selain nutrisi dan lain-lain bisa membantu tumbuh kembang anak lebih optimal seperti itu ya dokter ya. Oke, silakan ya Mas, boleh mulai bertanya. Mungkin masih belum ini nih dokter, masih ditelaah dulu. Nah ini sudah ada satu pertanyaan nih dokter dari Moms Ratna Nengsi. Ya, pertanyaannya berapa lama sih durasi pijat bayi itu dok? Silakan dijawab dokter. Baik, terima kasih ya Mom. Jadi kalau durasi itu benar-benar balik lagi ke masing-masing bayi akan berbeda. Jadi contohnya nih, seperti tadi saya bilang, Mom siap-siap ya kalau misalnya melakukan pijat bayi atau enfanasas itu, lihat-lihat bayinya. Satu harus tahu nih waktu yang tepat. Jadi Mom sudah ada yang menjawab, yang terbaik adalah quiet alert, ya kan? Kemudian ketika mau melakukan misalnya contohnya pijatnya di bagian kaki. Nah, moms lakukan nih ada beberapa gerakan di bagian kaki. Nah, ketika moms melakukan gerakan itu baru sampai setengahnya nih, belum kelar nih satu paket misalnya di satu kaki, si bayi sudah menunjukkan cues, disengagement cues-nya. Contohnya menarik kakinya, sudah mulai tidak apa istilahnya sudah mulai seperti tidak nyaman, jadi itu sudah menunjukkan bahwa moms harus hold atau pause sebentar, kemudian cek lagi apa dia mau untuk diulangi di bagian yang sama atau stop. Nah, itu durasinya sangat tergantung dari bayinya sendiri ya, moms. Dan tentu saja kalau dia oke, dia senang, moms bisa lakukan sampai paketnya selesai gerakannya. Kemudian pindah ke kaki yang lainnya seperti itu. Jadi moms lihat kondisi bayinya ya, durasinya itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab Dokter Laksmi. Oke, mungkin untuk Moms Ratna Nengsi, apakah ada pertanyaan lanjutan nih dari berapa lama sih durasi pijat bayi yang dianjurkan? Ternyata semua tergantung dari bayinya ya dokter ya. Itu yang harus kita cari tahu karena semua bayi ternyata berbeda nih antara satu bayi dengan bayi lain ketahanan untuk dalam pijat bayinya, sehingga kita tidak memaksa jadinya seperti itu. Oke, mungkin karena dari Moms Ratna mungkin cukup jelas ya dokter. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari ini Mom dari pertanyaan dari Mom Sri Mulyartini dari Karangasem. Oke. Malam dokter, untuk pijat bayi umur berapa boleh dilakukan dokter? Nah ini pertanyaan yang sering terjadi dokter, apalagi bila untuk bayi-bayi yang prematur atau berat badannya rendah kayak gitu. Kapan nih mulai boleh dilakukan pijat bayi tersebut dokter? Silakan dokter. Baik, jadi sebenarnya kalau pijat bayi namanya infant massage itu adalah usia 0 sampai 12 bulan ya Moms. Jadi gerakan yang diajarkan itu adalah untuk usia 0 sampai 12 bulan. Namun nanti di kelas pijat bayi kita juga akan ajarkan istilahnya gerakan atau pijat bayi yang
untuk kebutuhan khusus gitu contohnya. Contohnya seperti tadi pada bayi yang dirawat di NICU seperti itu misalnya. Moms kan beberapa kali mungkin akan dikasih kesempatan untuk masuk. Jadi saat moms ada di dekat bayinya, apa yang bisa moms lakukan dengan sentuhan tadi itu ada diajarkan juga. Kemudian misalnya pada bayi yang sudah misalnya usianya di atas 12 bulan nih. Jadi itu juga ada gerakan yang diajarkan. Jadi ada namanya tahapan crawler. Jadi ketika bayinya sudah mulai bisa merangkak, ada yang juga bisa toddler, seperti itu ada usia-usianya, jadi kita juga akan ajarkan. Yang jelas pada infant massage itu memang dikhususkan pada usia 0 sampai 12 bulan. Namun kondisi-kondisi khusus itu adalah ada nanti bagian ekstra dari kelas atau sesi saat kelas pijat. Oke, sangat jelas ya dokter. Ini untuk Mom Sri Mulyartini itu mungkin yang semoga bisa membantu ya tentang pertanyaannya tentang umur berapa kita boleh melakukan pijat bayi. Nah, udah banyak nih dokter pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya dokter ya. Dari Mom Devina Aisyah. Dari Mom Devina Aisyah bertanya, halo Ibu Dokter, ini Devina Mami Zial. Oke, Mami Zial ya. Mau tanya dok, untuk pijat bayi bagian perut baby, saya pernah pijat pakai gerakan I love you. Itu nggak apa-apa ya Bu Dokter. Ini sudah mulai lumayan banyak yang tahu ya tentang gerakan ini ya dok ya. Soalnya saya pernah nih ajak babynya ke baby spa ya. Banyak baby spa sekarang yang memberikan pelayanan pijat bayi. Sempat diajarkan untuk gerakan seperti itu. Nah, itu apakah aman dokter pijat baby I love you tersebut dokter? Silakan dokter. Baik, jadi Mami Ziel itu gerakan I love you itu adalah salah satu gerakan massage di bagian perut bayi ya. Selain I love you itu ada banyak, ada beberapa mungkin sekitar 4 atau 5 lagi yang belum mau ketahui. Yang jelas I love you itu adalah salah satu gerakannya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh, cuman itu hanya berupa sentuhan, bukan tekanan seperti yang saya bilang tadi. Dia adalah sentuhan yang tegas di atas kulit bayi dan itu dilakukan dengan kontak mata, dengan face to face, dengan happy kepada bayinya, ya. Kemudian kalau ya mungkin pernah diajarkan ya di baby spa itu boleh dikerjakan. Tentu saja moms perhatikan tadi baby juice-nya, kemudian behavioral state dari bayinya ya. Oke, jadi ternyata gerakan itu aman ya dokter ya untuk kita lakukan ya dokter. Itu mungkin ada pertanyaan dari kelanjutan dari Mom Devina atas jawabannya dokter yang ditambah tadi. Nanti boleh diketik lagi di kolom komentar atau bisa raise hand juga. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih dokter dari Mom Sniput Aryani ya dokter ya. Nah, pertanyaannya nih tentang pilihannya nih, pilihan oilnya dokter. Halo dok, kenapa ya kalau babynya saya pijat pakai baby oil, kulitnya ada bintik-bintik merah? Nah, itu dokter. Kenapa ya dokter kira-kira seperti itu? Silakan dokter. Baik, jadi moms, Putu Aryani, jadi kan tadi ya kalau menyimak dari bagian pemilihan massage oil untuk infant massage itu adalah yang dipilih adalah yang organik ya, dalam artian dia bukan mineral oil karena dengan pemrosesan yang menyebabkan dia itu menjadi lebih panas, kemudian dia kurang bisa diserap oleh kulit. Jadinya dia akan meninggalkan kondisi berminyak di atas kulit bayi. Dan itu akan memicu tentu saja reaksi sensitivitas bayi. Jadi ada beberapa bayi yang kulitnya sensitif, tentu saja dia akan bereaksi dengan bentuk ruam, seperti bintik-bintik merah tadi, sehingga kalau moms melakukannya dengan baby oil sejenis itu mineral oil yang tadi dipilih, jadi moms itu perlu langsung melakukan bersihkan langsung segera atau mandi ya, sehingga tidak kontak lama dengan si
baby oil tadi. Tapi kalau bisa disarankan jika melakukan infant massage tadi adalah dengan memilih contohnya grapes oil atau sunflower oil, terus PCO boleh gitu. Jadi bukan mineral oil tadi. Oke, mungkin itu Dokter Laksmi. Oke, ternyata pilihannya juga sangat mempengaruhi ya, ternyata respon terhadap bayinya. Saya rasa kalau PCO lumayan mudah ya ditemukan ya dokter ya untuk pijat bayi ya, jadi itu bisa jadi pilihan nih buat Moms Putu Aryani sebagai pengganti dari baby oilnya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Mom Intan Damayanti ya dokter ya. Halo malam dokter, saya Intan. Saya mau bertanya untuk pijat bayi, apa bisa mengurangi ketidaknyamanan dokter si kecil? Misalnya anak saya tuh sering menggulat atau mengejan mungkin pada saat BAB ya, sampai merah wajahnya. Saya lakukan tiap mau mandi pagi atau sore. Apakah sudah benar dilakukan dok? Dan ternyata usia anaknya baru 20 hari dokter. Silakan dokter. Baik, jadi Moms Intan untuk melakukan massage bayi yang disebut dengan infant massage yang kita ajarkan nanti itu tentu saja Moms perlu ikut kelas pijat bayi dulu ya untuk mengetahui jenis gerakan yang boleh untuk si bayi atau yang baik untuk si bayi. Apakah bisa mengurangi ketidaknyamanan seperti coli, nyeri perut seperti itu ya? Itu bisa, jadi bisa membantu si baby nyaman kembali. Itu ada beberapa gerakan memang pada bayi dengan kebutuhan khusus itu ada sesi yang akan kita ajarkan pada kelas offline berupa kolik massage. Namun itu tentu saja harus setelah kita berikan kelas pijat ya, karena kalau misalnya belum, kita juga belum berani mengizinkan atau Moms Intan untuk melakukannya di rumah jika memang belum terlatih. Jadi takutnya nanti malah membuat bayinya semakin memberat kondisinya. Dan Moms perlu ketahui bahwa pijat bayi itu adalah supportive terapi. Jadi bukan terapi utama. Ketika bayi kita mempunyai suatu keluhan, yang pertama Moms harus lakukan adalah konsultasi dulu dengan dokter. Jadi memastikan kondisi medisnya dulu, kemudian supportive terapinya baik itu yang infant massage yang nanti Moms akan kerjakan, tentu saja juga apakah boleh dikerjakan atau tidak nanti akan diberitahukan oleh dokter anaknya. Dan tentu saja itu memberikan kenyamanan sudah pasti, tetapi bagaimana cara melakukannya itu yang perlu dipelajari lebih lanjut. Seperti itu. Oke, itu ya maksudnya ternyata tidak sembarangan kita bisa melakukan pijat bayi pada anak kita ya, apalagi usia anaknya Moms Intan itu masih neonatus ya di bawah 30 hari. Jadi terus ikuti kelas ini, siapa tahu nanti bisa menjadi pembuka wawasan juga dan kemungkinan mendapatkan kesempatan mengikuti kelas pijat bayi langsung bersama Dokter Yani Tama. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ini dokter ya, dari Moms Tias Anggreni. Selamat malam dokter, saya Tias Anggari ya. Dokter, kalau anak sudah mulai aktif bergerak, apakah boleh setiap hari dipijat dokter? Apakah berpengaruh terhadap babynya? Nah, pertanyaan ketiganya adalah lebih bagus mana, VCO atau baby oil untuk pijatnya dok? Kayak tadi sebenarnya kita udah ada sebut-sebut ya dokter ya. Ya silakan dokter. Baik, Moms Reza ya. Jadi kalau sudah aktif bergerak pun itu masih bisa kok dipijat. Jadi yang namanya kalau misalnya sudah terbiasa nih dari bayi, kemudian dia kan tumbuh besar ya, bahkan ada tuh yang sudah terbiasa dipijat kadang masih minta pijat mamanya walaupun dia sudah remaja gitu. Jadi masih bisa kok kalau misalnya sudah aktif bergerak. Yang jelas bagian yang itu bisa dipilih nanti bersama dengan anaknya mau yang mana. Yang jelas masih bisa ya, tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh buruk justru terhadap tumbuh kembangnya.
Dan yang lebih bagus tentu saja adalah yang organic oil tadi ya. Jadi bukan mineral oil seperti contohnya baby oil tadi, karena dia meninggalkan kondisi berminyak nih di atas kulitnya sehingga akan memicu iritasi pada kulit ke depannya. Oke, itu mungkin jawabannya bisa membantu ya dokter. Nah, cukup ini ya dokter, ternyata pijat bayi itu tidak segampang yang kita kira, karena ternyata pijat bayi sebenarnya kita bisa kayak pergi ke spa buat baby, atau kita bisa kadang-kadang belajar langsung di YouTube kan biasanya dokter ya, gitu. Dan ternyata ada step-step dan juga ada hal-hal yang sebenarnya harus kita waspadai dalam kita memulai pijat bayi tersebut, seperti itu. Wah, sepertinya pertanyaannya sudah habis nih dokter. Mungkin para moms yang masih punya pertanyaan bisa misalnya nanti di DM ke Anak Usaha ID, nanti kita akan minta bantuan dokter Anitama untuk menjawabnya dan mengirimkannya juga jawaban tersebut ke para mom semuanya yang nanti bertanya seperti itu. Oke, karena pertanyaannya sudah habis dokter, apa kita mau buka sesi berikutnya dokter? Ya, kita akan buka sesi kuis ya. Jadi Mom siap-siap nih, karena kita akan mengadakan kuis buat pemenang akan mendapatkan tiket gratis untuk kelas pijat offline ya. Ada 5 moms yang kita pilih jadi moms yang dimaksud, jadi artinya moms dengan bayinya ya, karena moms akan pijat sendiri bayinya, bukan saya atau instrukturnya yang melakukan, karena moms akan belajar melakukan pijat bayi terhadap bayinya sendiri. Oke, izin share screen dulu ya. Silakan dokter. Oke. Oke, quiz time ini ada 5 pertanyaan yang akan saya ajukan. Kalau Moms tadi sudah menyimak dengan baik, maka Moms akan bisa jawab ya. Jadi nanti Dr. Laksmi akan lihat nih siapa yang akan menjawab dengan cepat di kolom chat. Oke, saya kasih waktu. Pertanyaan pertama. Kapankah waktu paling tepat untuk memberikan pijat bayi? Silakan. Ayo Mam, mesti jawab pertanyaannya. Oke, sudah ada pertanyaannya, sudah menjawab nih dokter. Ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada berapa statement? Ada berapa behavioral state? Itu clue-nya ya. Ayo moms. Jadi yang fase apa yang bisa dikerjakan? State apa? Nah, itu dia clue-nya nih. Silakan dijawab ya. Itu clue-nya tuh Mams. Boleh langsung dijawab. Oke, waktunya sudah habis. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah boleh infant massage dilakukan jika bayi baru selesai minum susu? Ingat ya, yang kita lakukan adalah touch, bukan tekanan. Jadi jawabannya akan sesuai dengan itu. Boleh atau tidak? Kayak pinter-pinter nih momsnya.
harus bergerak cepat ya Mams mengetiknya supaya paling pertama jawabnya supaya dapat nanti bergabung bersama kelas bayinya. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam tumbuh kembang optimal? Moms boleh jawab tiga-tiganya atau satu saja boleh. Sudah banyak nih dokter ternyata yang tahu tentang Iya benar, jadi sangat manusia menyimak semua ya. Oke, sudah habis waktunya. Pertanyaan nomor 4. Siapakah nama founder atau penemu Infant Massage International? Ayo, yang tadi saya liatin wajahnya. Siapa yang ingat? boleh dikasih clue dokter karena mungkin lupa. Hurufnya V. Yuk, boleh nama depannya boleh. Mungkin nama belakangnya agak susah ya. Tidak apa-apa, yang penting ingat nama depannya. Ayo, ada yang ingat nggak, Mami? Kayaknya ini pertanyaan lumayan nih dokter. Belum ada yang jawab. Apa? Sudah lupa nih. Mungkin boleh kasih clue lagi dokter. Apa nih clue-nya tentang siapa founder Infant Massage International? Ayo, waktunya sudah bisa. Ini nih, sudah mau habis nih, Mams. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai pijat bayi? Yang tadi ada gambar. Bapak-bapak itu, ayo. Moms yang ingat pasti tahu. Sebelum melakukan pijat bayi, Moms harus ngapain? Udah ada nih yang ngejawab nih. Jawabannya ini banget ya dokter, detail. Ya, jadi moms yang ikut nih benar-benar memang adalah moms yang sangat ingin memberikan yang terbaik nih buat anak-anaknya ya, Dokter Laksmi ya. Betul, betul. Berusaha untuk belajar tentang ilmu ataupun teori-teori atau informasi update tentang kesehatan anak nih. Oke, waktunya habis. Wah, habis nih. Tenang aja ya, Mams, karena sudah saya catat nih siapa aja kira-kira yang bakal bisa mewakili nanti. Tenang aja, Mams. Oh iya, jadi karena ini adalah kelas pijat bayi, sekali lagi tentu saja yang kita nanti kan Dokter Lafi umumkan nih siapa yang pemenangnya. Tapi kalau misalnya nih ada pemenangnya yang misalnya
sudah tidak mempunyai bayi lagi, jadi mohon maaf mungkin kita lakukan rolling lagi ya untuk door prize-nya, karena memang yang akan ikut dalam kelas pijat bayi adalah ibu dan bayi. Ini Oke. share dulu. Terima kasih. Silakan Dokter Laksmi. Nah, ini untuk ini udah kita lihat nih ya, dokter ya, beberapa yang ini apa namanya sangat aktif ya dalam bertanya, menjawab dan lain-lain, sehingga sudah ditetapkan nih beberapa ini apa namanya pemenang dari door prize kita hari ini, dokter. Yang pertama, apa mau saya umumin langsung, dokter, atau kita umumkan nanti melalui ini apa DM, bagaimana, dokter? Boleh kita umumkan langsung, sambil saya juga ingin tahu yang bisa mendapatkan door prize adalah moms dan bayinya. Jadi nanti kita bisa pilih juga ya. Oh ya, untuk informasi mungkin kita akan adakan kelasnya offline dan itu diadakan di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar ya, dalam rangkaian Hari Anak Nasional bulan Juli. Jadi kelasnya akan diadakan mulai minggu depan di tanggal 21 Juni. Jadi buat moms yang beruntung nanti kita akan invite di grup kelas pijat bayi sesi pertama di dalam rangka Hari Anak Nasional. Nah, kalau misalnya nih dokter, ternyata momsnya domisilinya nggak di sekitar Bali, bagaimana dokter? Untuk moms yang ada di luar yang beruntung, nanti kita akan adakan kelas online, tapi mungkin bukan dalam waktu dekat ya. Jadi mungkin dalam 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, yang jelas kita sudah ada recordnya bahwa moms dapat tiket gratis untuk ikut kelas pijatnya. Ya nih dari Mom Ratna Nengsi, ternyata saya di Sulawesi Barat, dokter. Ya, oke. Ini Invite untuk kelas online ya. berarti jangan khawatir, Mom, nanti bisa dilakukan kelas online bersama Dokter Yani Tama ya, karena ternyata sekarang kan sudah teknologi canggih, dokter. Jadi kita masih bisa kok ikut. Jadi tenang aja, Mom. Masih bisa ikut karena kelas online pun kualitasnya sama. Jadi moms akan belajar melakukan pijat bayi langsung bersama bayinya di rumah, sementara saya akan memberikan instruksi ataupun kelasnya melalui Zoom juga. Oke. Nah, karena sudah ada pencerahan nih ya dari Dokter Yani Tama ya, Mam, saya akan bacakan 5 pemenang yang akan mendapatkan door prize untuk mendapatkan pijat kelas bayi eksklusif di hadapan Dokter Yani Tama. Jadi yang pertama ini adalah Moms Putu Landari. Selamat ya Moms kepada Moms Putu Landari mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung nanti bersama Dokter Yani Tama. Yang kedua adalah Moms Niputu Aryani. Jadi itu juga akan mendapatkan kesempatan. Mom Ratna Ningsih ternyata juga masuk nih, dokter, yang dari Sulawesi Barat. Nanti juga akan kita ini ya Moms tentang ininya apa namanya tata caranya nanti. Mom Sri Mulyartini dan Moms Tias Anggraini, dokter. Sebanyak 5 moms ya, dokter, yang akan ini menjadi pemenang-pemenangnya. Nah, salah satunya ini baru join lagi nih, dokter, namanya Niputu Arya, Moms Niputu Aryani. Sudah ini apa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dari door prize mendapat kelas pijat bayi bersama Dokter Yani Tama, seperti itu. Oke, dokter, cukup seru ya kita pelajari hari ini bersama para moms dan mengenal tentang pijat bayi lebih lanjut dari yang selama ini kita kenal sehari-hari ya, dokter, yang sering kita lakukan sama para moms yang bisa dipelajari secara bebas dan lain-lain. Ternyata ada yang perlu kita siapkan, kita waspadai, kita juga harus tahu bahwa ternyata tidak
tidak langsung kita bisa lakukan pijat bayi, kita harus warning juga karena setiap bayi itu berbeda ya dokter. Ada yang dia harus kita lakukan dulu permisi kepada bayinya, kita lakukan pendekatan, dan apakah ketahanan bayinya juga berbeda-beda setiap bayi. Juga tentang pilihan dari minyak yang digunakan, oilnya, mana yang lebih baik, mana yang tidak terlalu baik, juga apa yang sebenarnya harus dilakukan dan pada bayi-bayi yang menerima pijat bayi tersebut, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter dari dokter Yani Tama sebelum kita closing pertemuan kita hari ini, dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih atas partisipasi dan antusias luar biasa dulu ya Dokter Laksmi. Yang jelas itu sangat luar biasa untuk kesehatan anak-anak moms. Jadi nanti kita akan ketemu di kelas pijat bayi ya untuk moms yang beruntung. Dan nanti kalau misalnya masih ada kuota, kita akan undang juga moms-moms yang ikut di sini untuk daftar lagi dengan kelas kita berikutnya. Oke. Nah sebelum kita akhiri dokter, kita mungkin harus foto bersama dulu ya dokter. Kepada para moms, silakan untuk membuka kameranya supaya kita bisa lihat wajah cantiknya para moms yang mengikuti kelas kita hari ini. Silakan dibuka, atau kalau yang masih malu ya tidak apa-apa kalau tidak mau membuka. Silakan ya para moms, saya tunggu kira-kira 1 menit. Silakan. Oke. Iya, oke. Halo, Moms Ratna Ningsih. Selamat ya, Moms. Halo, Moms Ibu Aryani. Moms Tiasa Inggrini, wah bersama didinya nih. Siapa? Reza ya? Halo, Baby Reza. Iya, iya. Silakan para moms yang lain. Selamat kepada semua moms yang menjadi pemenang. Siap-siap untuk berfoto ya. Wah, Mam Ratna Ningsih sama Mam Putari ini malah hilang. Oke, 1, 2, 3. Rob sudah muncul lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sebentar. Biar bagus nih, Mam. Sebentar ya. Oke. 1, wah, anak kita muncul semua. 1, 2, 3. Wah, terima kasih banyak ya, Mam. Adik-adiknya siap-siap ya, sebentar lagi bundanya dan momsnya akan bisa memijat dan memberikan kasih sayang. Sebentuk pijatan kepada para anaknya semuanya. Oke, kalau begitu dokter dan para mam semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu follow dan share kepada para teman-temannya tentang Anak Sehat ID karena kita akan selalu memberikan materi-materi baru, informasi-informasi terbaru sehingga bisa membantu para moms dalam parenting pada anak-anaknya seperti itu. Hari ini saya tutup perjumpaan kita. Terima kasih juga kepada Dr. Yani Tama. Semoga kita akan bertemu lagi pada kelas pijat bayi lanjutan ya dokter, yang kita akan mempelajarinya lagi lebih dalam lagi. Dan selamat kepada para moms yang sudah memenangkan door prize. Dan semoga bisa lebih ahli dalam melakukan pijat bayi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Dadah semuanya. Bye, terima kasih Mom. Sehat selalu. Dadah.